pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan baik hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa agar kita pada hari ini mendapat keberkahan dan keriduan dari Allah. Amin. Minggu sebelumnya, kita sama-sama telah membahas tentang apa itu pola dakwah Nabi Muhammad ketika berada di kota Madinah. Dan minggu ini, kita akan membahas tentang perang-perang apa saja yang terjadi di kota Madinah ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, ataupun Nabi Muhammad ikut serta dalam peperangan tersebut. Salah satunya itu peperangan pertama yang dilakukan oleh Nabi beserta para sahabatnya, yaitu perang Badar. Yang kedua adalah perang Uhud. Kemudian yang ketiga adalah perang Parit atau perang Handa. Kemudian nanti setelah terjadinya perang tersebut, membuat perjanjian antara kaum Yahudi bersama dengan orang Islam termasuk Nabi Muhammad, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah mereka melanggar yang namanya peraturan Hudaybiyah tersebut, mereka membuat peperangan ataupun mencoba mengusir kaum Yahudi yang berusaha ingin membunuh Nabi Muhammad, yang ketika itu mereka bekerja sama dengan kaum Quraisy yang ada di kota Makkah. Itu disebut juga dengan Fatu Makkah. Baik, minggu ini kita akan membahas fokus kepada perang-perangnya, itu perang Badar, Handa, dan Uhud. Peperangan pada masa Rasulullah berada di Madinah. Ketika orang Yahudi menerima kedatangan Nabi karena alasan keamanan dan politik, namun sekutu mereka tepatnya, Aus dan Khazraj, telah memeluk yang namanya ajaran agama Islam, sehingga kedua suku tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan masyarakat Yahudi. Maka muncullah benih-benih permusuhan antara umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Mereka mulai memprovokasi, membujuk kedua suku tersebut untuk keluar dari Islam dan kembali kepada ajaran yang lama ataupun ajaran agama nenek moyang mereka, dan bersatu menyerang Islam dan mencegah penyebaran Islam ke masyarakat lainnya. Perkembangan Islam yang sangat pesat membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam, antara lain terjadinya perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Terjadi di lembah Badar. Penyebabnya karena apa? Perampasan harta kaum muslimin oleh kaum Quraisy di Makkah. Jumlah pasukan Rasul 313 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Pada perang Badar ini umat Islam mengalami kemenangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukannya mati terbunuh. Sementara pasukan umat Islam 14 yang syahid terdiri dari 6 orang Muhajirin dan 8 orang kaum Ansor. Masalah tawanan perang, para sahabat berbeda pendapat. Kalau menurut Umar bin Khattab mengusulkan agar tawanan itu dibunuh, sedangkan menurut Abu Bakar menyarankan agar untuk dilepaskan. Kemudian yang kedua, terjadinya perang Uhud. Terjadi pada 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Terjadi di perbukitan Uhud atau 4 mil dari Masjid Nabawi di perang Badar. Pada masa ini atau perang Uhud ini, umat Islam mengalami kekalahan karena pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud, mereka diprovokasi dengan si Abdullah bin Ubay yang membuat berhala. Dia membuat strategi seolah-olah kaum Quraisy itu mundur, padahal mereka hanya membuat taktik ketika orang pemanah itu turun dari gunung, mereka akan kembali ke tempat medan perang tersebut dengan cara mereka meninggalkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta karun yang ditinggalkan pada saat perang ataupun harta rampasan. Baik, kemudian yang ketiga adalah perang Handa. Ini terjadi pada 31 Maret sampai April 627 Syawal 5 Hijriah. Terjadi di kota Madinah. Penyebabnya itu karena kekecewaan Yahudi atas terusirnya mereka dari Madinah. Siapakah yang mengusulkan untuk membuat parit di sekeliling Madinah? Yaitu atas saran Salman Al-Farisi. Jadi perang Handa ini disebut juga dengan perang Parit. Ketika perang ini terjadilah angin topan yang membuat pasukan Quraisy itu mundur. Hikmah dari perang Handa ini, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i masuk Islam dan menawarkan diri untuk memecah belah pasukan kafir Quraisy. Baik, untuk tugas kamu minggu 9 ini, kamu buat rangkuman mengenai peperangan yang 3 tadi, yaitu Badar, Uhud, dan Handa. Kamu tulis di buku SKI, sertakan tanda tangan. Persyaratan sama seperti minggu sebelumnya, tidak akan pernah berubah. 71 sampai 76 dengan Bu Aisyah, 77 sampai 79 dengan Pak Salahuddin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.